Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita pendakian, yang kisah kali ini ditulis oleh Khairul Anam. Sebuah kisah yang berjudul Pendakian Menyeramkan di Gunung Butak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mika sudah mendaki sejak umur 17 tahun. Dia sering mendaki dengan teman-temannya. Jika dihitung, sudah ada 3 gunung yang berhasil dia daki. Awalnya Mika hanya penasaran dan coba-coba saja, namun kini malah menjadi hobi. Mau sampai kapan kamu mendaki terus? Usiamu sekarang sudah 25, Nduk. Coba pikirkan masa depanmu. Ibunya mencoba mengingatkan Mika. Bu, mendaki itu hobi, dan hobiku ini tidak mengganggu masa depanku kok. Malah bikin aku semangat lagi kalau capek. Mika mencoba menenangkan ibunya. Tapi Nduk, di kampung ini hanya kamu yang belum menikah. Teman seusiamu sudah menikah semua. Mendengar itu Mika tidak lagi berkomentar. Akhir-akhir ini ibunya sering membahas soal pernikahan. Mika tahu menikah itu penting, tapi menurutnya menikah dengan orang yang tepat jauh lebih penting. Doakan saja Bu, siapa tahu aku mendapat jodoh dari mendaki juga. Mika yang tidak mau menyinggung perasaan ibunya hanya meminta doa. Bulan Mei, pabrik tempat kerja Mika sedang sepi orderan. Hal itu membuat pihak pabrik mengeluarkan kebijakan baru. Sejak kebijakan itu muncul, karyawan hanya masuk kerja 3 kali dalam seminggu. Mika yang mendapat jatah libur 3 hari langsung mengajak Eko, Pras, Hana, dan Marsha bertemu. Mereka janjian di warung makan tempat biasa mereka makan dan nongkrong. Kalian bagaimana? Bisa kan mendaki tanggal itu? Mika sangat antusias membuat janji dan rencana mendaki dengan teman-temannya. Kalau aku bisa, Eko menjawab lebih dulu. Mika mengangguk lalu melirik Pras, Hana, dan Marsha yang belum mengemukakan jawabannya. Pras sedang menghitung-hitung tanggal, sedangkan Hana dan Marsha lagi memikirkan cuaca belakangan ini. Bagaimana? Apa kalian bisa? Tanya Mika untuk yang kedua kalinya. Bisa kalau tanggal itu, kebetulan aku juga jatah libur. Pras menjawab ketika dia selesai menghitung tanggal jatah liburnya. Hana dan Marsha pun akhirnya juga ikut. Mereka yang menjadi atasan di tempat kerjanya bisa izin kapan saja. Oleh karena itu, mereka hanya dikhawatirkan cuaca saja. Jawaban dari teman-temannya itu membuat Mika kegirangan. Kini giliran menentukan gunung yang akan mereka daki. Kalau saranku, mending gunung yang dekat-dekat saja. Hana menyaut lebih dulu. Bener sih, kan libur kita hanya 3 hari. Pras menambahi. Aku sih setuju saja. Kalau Eko gimana? Setuju nggak? Mika melirik Eko. Aku mah bebas, kan aku cuma buka bengkel di rumah. Eko tertawa kecil. Mereka pun yang kelupaan ikut tertawa. Mika dan yang lain mencari informasi tentang gunung terdekat. Tentunya gunung yang belum pernah mereka daki. Hampir 5 menit mereka mencari melalui internet, belum juga menemukan gunung yang pas. Aku tidak nemu nih, kalian ada rekomendasi nggak? Mika mengangkat kepala dan memandangi satu persatu temannya. Eko tuh yang hampir setiap minggu mendaki. Pras melirik Eko. Iya, Eko pasti tahu. Eko yang masih asik menghisap rokoknya terkejut. Dia pun membalas teman-temannya hanya dengan menggaruk kepala sambil meringis. Aku tadi kepikiran satu gunung, tapi tidak terlalu terkenal. Eko mencoba mengingat-ingat nama gunung yang sempat terlintas di pikirannya tadi. Tidak apa-apa, toh yang penting gunung. Aku pikir-pikir semua gunung pemandangan di puncaknya bagus. Marsha langsung menyaut antusias. Setuju sih, kalau tidak terlalu kenal biasanya sepi dan kita bisa lebih menghayati. Hana pun ikut memberi saran. Mika pun juga setuju. Di saat yang lain setuju, Eko juga sudah berhasil mengingat nama gunungnya. Mereka sudah tidak sabar gunung mana yang Eko maksud. Sebelum memberitahu namanya, Eko menjelaskan jaraknya dulu. Mereka agak lega karena jarak hanya 2 jam dari tempat tinggal mereka.
Kalau itu sih termasuk deket, aku kira sampai 5 jam. Pras tertawa kecil. Eko mengangguk sambil tertawa. Belum berhenti tertawa, Mika sudah mendesak Eko untuk mengatakan tempatnya. Gunung Butak namanya, seru Eko agak lantang. Mika dan yang lain hanya tercengang saat mendengar gunung itu disebut. Mereka baru mendengar nama gunung itu. Eko yang sudah tahu meminta mereka mencari informasi tentang gunung tersebut. Rasa penasaran itu tumbuh di hati mereka. Cocok ini. Mika yang sudah mencari informasi tentang gunung itu terlihat sangat antusias. Bener, aku juga cocok. Penasaran banget sama gunung ini. Pras dan yang lainnya pun ikut setuju. Kalau kalian setuju, aku punya temen rumahnya di sana. Mungkin kita bisa numpang buat istirahat dulu sebelum ke gunungnya. Bagaimana? Eko kembali mengatakan. Mendengar hal itu, Mika dan yang lainnya tentu setuju. Karena siapa yang akan menolak ketika mendapat tempat menginap gratis. Usai berembuk soal pendakian, mereka pulang. Mika senyum-senyum sendiri sepanjang perjalanan pulang. Dia membayangkan keindahan gunung itu. Apalagi suasana gunungnya yang sepi karena belum terlalu terkenal. Ketika mau berangkat mendaki, ibunya mendekati Mika. Mika menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya. Sejak mempersiapkan barang-barang untuk mendaki, dia sudah menduga ibunya bakal menasihatinya lagi. Kamu mau mendaki lagi? Ibunya bertanya dengan rasa heran. Iya bu. Mika menjawab sambil memasukkan beberapa mie instan untuk bekal nanti. Ibu tidak pernah melarang kamu mendaki, tapi tolong pikirkan juga masa depanmu. Kamu seharusnya sudah memikirkan tentang pernikahan, bukan hanya bersenang-senang terus. Mika terdiam. Dugaannya memang tidak meleset. Ibunya pasti akan menyinggung soal pernikahan. Nasihat seperti ini sudah sering ia dengar sejak usianya menginjak 25 tahun. Tenang bu, semua ada waktunya. Mika menjawab dengan senyum kecut. Kapan? Ibu sudah lama menunggu. Mika yang sudah tidak tahan memilih pergi dari ruangan itu untuk menenangkan diri. Pikirannya terasa penuh. Dia ingin segera berangkat mendaki. Rasanya sudah tidak kuat lagi mendapat pertanyaan berulang kali dari ibunya. Mika yang sedang termenung di belakang rumah kepikiran Hana. Mungkin dia bisa tinggal di rumah Hana sambil menunggu sore tiba. Ide yang terbesit di pikirannya itu pun membuat Mika buru-buru menelpon Hana. Kamu kenapa? Ibumu menyuruh menikah lagi? Hana yang sering mendengar curahan hati temannya langsung bisa menebak. Iya Han, boleh ya aku menunggu di rumahmu dulu? Boleh dong, dengan senang hati. Hana menyambut dengan sukacita. Mika merasa kegirangan. Dia segera menutup telepon dan mengemasi barang-barang yang tadi dia siapkan. Setibanya di rumah Hana, Mika membantu Hana menyiapkan barang-barang yang belum ada. Hana merasa senang karena terbantu dengan adanya Mika di rumahnya. Tidak hanya itu, Hana yang biasanya lama menyiapkan barang-barang mendadak menjadi cepat. Kamu mau minum apa? Sekalian nunggu Marsha datang nih. Hana menawarkan minum setelah barang-barang untuk mendaki sudah siap semua. Apa saja Han? Mika tidak terlalu menginginkan minum. Dia hanya ingin beristirahat tanpa terganggu. Hana membuatkan minum untuk Mika. Ketika dia datang membawakan minum, Marsha juga datang. Mereka minum sambil membahas Gunung Butak yang nanti akan mereka daki. Rasa penasaran mereka begitu tinggi. Kalau gunungnya sepi bakalan seru karena kita bisa main sepuasnya tanpa mengganggu orang lain. Iya, kita tidak perlu antri kalau mau mengambil foto. Seru Mika menambahi. Iya, Eko pintar memilih gunungnya. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Eko dan Pras datang membawa mobil. Mika dan Hana sudah menyiapkan tas dan barang bawaan di teras. Ketika Eko turun, mereka buru-buru memasukkan tas dan barang bawaannya ke mobil. Sudah semua. Eko mengecek lagi barang-barang yang tadi dimasukkan sebelum menjalankan mobilnya. Sudah, Mika menjawab dengan mantap. Eko dan Pras langsung masuk. Tidak berselang lama mobil berjalan dengan sangat pelan hingga sampai ke jalan raya. Mobil itu semakin lama semakin cepat. Mereka akan menempuh sekitar 2 jam. Hal itu membuat perjalanan tidak terlalu melelahkan. Ketika memasuki daerah Gunung Butak, sikap Hana berubah. Dia mendadak menjadi pendiam. Padahal saat itu semua tengah asik membicarakan tentang pendakian. Obrolan itu berjalan sangat seru. Hingga Mika menyadari kalau dari tadi hanya suara Hana yang tidak terdengar. Mika pun melirik Hana. Temannya itu tampak sedang melamun sambil memandangi luar dari balik kaca.
Pandangannya kosong dan matanya tidak berkedip sama sekali. Han, kamu sakit? Tidak, aku tidak sakit, Mika. Hana gelagapan. Dia seperti orang terkejut. Dari tadi aku lihat-lihat kamu melamun. Kenapa? Ada masalah? Mika bertanya lagi. Dia masih mengkhawatirkan Hana. Aku melamun. Aku rasa dari tadi aku tidur. Hana terkejut. Dia sedikit mengangkat wajahnya usai mendengarkan itu. Iya, kamu melamun. Marsa membantu Mika meyakinkan Hana. Kepala Hana menjadi pusing. Dia tidak menyangka kalau dari tadi melamun. Hana masih memikirkan apa yang terjadi padanya. Mika mengajak Hana dan yang lainnya membahas hal lain. Dia tidak ingin Hana larut dalam kejadian barusan. Mereka mengobrol sampai mobil berhenti di sebuah halaman rumah yang sangat luas. Semua terkejut lalu melihat keluar dari balik kaca mobil. Rumah joglo dengan dinding yang terbuat dari kayu terpampang jelas di depan mereka. Rumah itu terlihat sangat luas dan besar. Eko turun paling awal, disusul Pras dan yang lainnya. Mereka menurunkan barang-barang dari bagasi sebelum masuk ke rumah joglo itu. Ketika barang dan tas sudah semua turun, Eko berjalan duluan sambil menjinjing tasnya. Mika menyusul karena bawaannya tidak terlalu banyak. Hana dan Marsa berjalan paling belakang. Setelah jalan lumayan jauh karena halamannya luas, akhirnya mereka sampai di depan pintu rumah joglo itu. Mereka berdiri sejajar membentuk barisan di sana karena rumah temannya, Eko lah yang bertugas untuk mengetuk pintu. Dia maju satu langkah lalu mengetuknya dengan agak keras. Ketukan pertama langsung mendapat sautan. Eko agak mundur sedikit saat mendengar pintu hendak dibuka. Ketika pintu terbuka, kedua orang muncul. Satu laki-laki seusia Eko dan yang satunya nenek-nenek berusia sekitar 65 tahunan. Akhirnya kalian datang, ayo masuk. Nenek itu meminta Eko dan yang lainnya masuk. Eko mengangguk lalu mengompandu teman-temannya untuk masuk. Satu persatu mereka memasuki rumah yang sangat sederhana itu. Sesampainya di dalam, mereka sibuk memandangi setiap bagian rumah yang belum berubah dan masih tampak seperti bangunan tempo dulu. Pencahayaan rumahnya pun hanya berasal dari lampu kuning kecil, sehingga cahayanya tidak tersebar merata dan membuat beberapa bagian di ruangan tersebut tampak gelap. Maaf, hidangannya seadanya. Mohon dimaklumi ya, karena di desa cari makanan sulit. Nenek itu membagikan hidangan berupa singkong rebus kepada mereka sambil tertawa kecil. Mbah, ini sudah lebih dari cukup kok, jawab Mika cepat. Ketika menikmati singkong itu, nenek yang mereka tahu bernama Mbak Parti tersebut bertanya-tanya pada mereka. Apa kalian pernah naik ke Gunung Putak? Kalau Eko sudah pernah, kalau kami berempat belum, Mbah. Pras yang hendak memakan singkong yang kedua kalinya menyempatkan diri untuk menjawab. Berarti belum tahu peraturannya ya? Mbak Parti mengangguk sambil meluruskan kedua kakinya yang keriput ke depan. Sontak mereka berempat menggeleng. Eko yang sudah tahu memilih diam. Dia tidak mau mendahului Mbak Parti, karena hal itu bisa membuat Mbak Parti murka dan marah. Dulu pernah kejadian saat Eko baru pertama kali datang ke rumah ini. Ada orang yang merasa tahu dan membeberkan informasi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Mbak Parti. Mbak Parti marah dan mengusir orang itu. Gunung Putak masih alami dan asri. Gunung itu ada penjaganya. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh kalian langgar. Apa saja pantangannya, Mbah? Biar kami ingat-ingat. Mika menyaut sambil mengunyah sebagian singkong yang masih ada di mulutnya. Nanti saja, sekalian berdoa supaya selamat. Mbak Parti menjawab dengan tatapan datar. Usai menikmati hidangan, tiba-tiba lampu di ruang itu padam. Hana yang sedikit takut gelap teriak karena terkejut. Eko meminta Hana dan yang lainnya tenang. Dia juga melarang teman-temannya membuat kegaduhan. Aku sudah membawa peralatannya. Mbak Parti keluar dari kamarnya sambil membawa dupa dan kemenyan. Dia mulai melakukan sebuah ritual. Dia tuang bunga melati ke dalam dupa, lalu dinyalakan arang yang sudah dicampur dengan kemenyan dan melati. Mika menelan ludah berkali-kali. Entah mengapa tiba-tiba ruangan itu terasa mencekam. Kalian sentuh asap-asap itu lalu basuhlah ke muka kalian. Mbak Parti memutar dupa yang mengepulkan asap ke depan mereka satu persatu. Mereka menuruti apa yang Mbak Parti perintah. Tangan mereka dengan cepat membasuhkan asapnya ke muka mereka masing-masing. Setelah itu, Mbak Parti melempari mereka dengan bunga melati. Pantangan yang tidak boleh dilanggar ada 3. 1.
tidak boleh mendaki dalam keadaan menstruasi. Mendengar pantangan yang pertama, Mika shock karena saat ini dia sedang menstruasi. Dia juga tidak mau acara pendakiannya gagal. Di sini, apa ada yang menstruasi? Tanya Mbak Parti dengan mata sedikit melotot. Semua terdiam dan saling memandang. Mika tidak mau mengaku karena dia tidak mau acara mendakinya gagal. Jangan bohong ya, semua ini kaitannya dengan keselamatan kalian. Mbak Parti sedikit membentak hingga membuat Mika ketakutan. Mau tidak mau akhirnya dia mau mengaku. Mbak Parti tidak memarahinya dan hanya menaburkan bunga melati ke dupa lagi. Mika menyimak dengan tubuh yang sedikit gemetar. Dia benar-benar takut kalau terjadi apa-apa padanya. Karena rumah kalian lumayan jauh, aku tidak akan melarang atau menyuruh kalian pulang. Maka aku buat perlindungan ini untuk kamu. Mbak Parti menunjuk Mika. Mika mengangguk dan maju sesuai arahan Mbak Parti. Bunga ini kamu simpan di tas atau saku. Bunga ini adalah pelindung, jadi kamu tidak boleh membuang atau menghilangkannya. Mika membalas pesan Mbak Parti dengan anggukan. Ritual itu membuat Mika dan teman-temannya terlihat sangat tegang. Pikiran mereka menjerumus ke hal-hal mistis. Apa jangan-jangan gunung itu angker? Pertanyaan semacam itu terus berputar di kepala mereka. Pantangan kedua adalah ketika kalian nanti mendengar suara perempuan tertawa, sebaiknya kalian cepat-cepat pergi dari sana. Mbak Parti menatap satu persatu wajah mereka. Wajah Hana dan Marsha seketika memerah pucat. Memangnya kenapa, Mbak? Tanya Pras penasaran. Itu artinya kalian harus segera pergi karena mereka merasa terganggu. Mika semakin takut. Gunung yang tidak terkenal ternyata menyeramkan. Dia merasa sedikit menyesal karena sudah memilih gunung tersebut. Padahal sebelumnya dia membayangkan keindahan gunung itu dan suasana sepinya yang mungkin akan memberi ketenangan. Pantangan yang ketiga adalah dilarang bersiul atau berkata kotor saat mendaki karena menurut mereka hal itu sangat mengganggu. Selesai berdoa dan melakukan beberapa ritual, tiba-tiba lampu ruangan itu menyala lagi. Mika melihat wajah teman-temannya yang berubah 180 derajat. Wajah yang tampak senang saat berangkat tadi hilang dan berganti dengan wajah tegang. Namun ada wajah yang menarik perhatian Mika. Wajah itu adalah wajah Pras. Raut wajahnya tampak kesal. Mika sendiri tidak tahu kenapa Pras bukannya takut atau khawatir, malah kesal. Mbak Parti pun berdiri dan mengembalikan dupa dan peralatan lain yang tadi dia gunakan untuk ritual. Usai mengembalikan barang-barangnya, Mbak Parti menyuruh mereka berangkat. Eko pamit disusul yang lain. Sepeninggal dari rumah Joglo itu, Pras akhirnya mengungkapkan kekesalannya. Dia merasa kesal karena harus menjalani ritual yang memakan waktu banyak. Seharusnya tadi kita gunakan untuk tidur, gerutu Pras saat berada di tengah perjalanan menuju Gunung Putak. Jangan begitu, tujuan ritual tadi supaya kita selamat, Pras. Eko mengingatkan. Tapi kok, bukannya setiap gunung itu sama saja? Tidak ada penunggu seperti yang Mbak Parti tadi bilang. Pras yang tidak percaya hal-hal gaib tentu mengejutkan teman-temannya. Beda, Pras. Gunung ini masih baru dan kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Aku saja yang sudah pernah ke sana masih sering salah jalan. Eko menggeleng. Dia tidak setuju dengan apa yang Pras katakan. Pras masih tidak percaya. Bahkan dia sampai ingin membuang bunga melati yang Mika simpan. Untung saja Mika sigap dan menarik tasnya sedikit ke depan saat Pras hendak mengambilnya. Pras, aku tahu kamu tidak percaya, tapi jangan sampai kelewatan begini. Mika memasang muka kesal. Pras hanya diam dan melanjutkan perjalanan mereka. Tidak terasa mereka akhirnya sampai di pintu pendakian. Di sana Eko melakukan pendaftaran dan mengurus administrasi. Mika dan yang lain menunggu sambil mengecek barang bawaan sekali lagi. Semuanya sudah lengkap. Mika yang suka dengan bau melati mengambil satu bunga untuk dia taruh di saku tas depan. Sisanya dia simpan di kantong plastik yang tadi diberi Mbak Parti. Ketika semua administrasi beres, mereka mulai mendaki. Dugaan Hana, Mika dan Marsha benar. Gunung ini masih tergolong sepi. Malam itu hanya mereka yang mendaki. Jangan ada yang berpencar, semua harus bareng-bareng, perintah Eko kepada teman-temannya. Eko berada di depan sendiri, belakangnya ada Mika, Hana, Marsha dan paling belakang adalah Pras. Ternyata sepi ya gunungnya. Suara Hana memecah keheningan yang menyelimuti mereka. Iya, tapi serem. Coba
Tadi Mbak Parti tidak bilang soal perempuan yang tertawa. Pendakian ini pasti bakalan seru. Marsha mendesak kecewa. Iya, tapi mau bagaimana lagi? Semuanya harus diberitahu supaya bisa selamat. Mika menambahi. Kalian tenang saja, tidak perlu takut begitu. Mbak Parti hanya menakut-nakuti kalian saja supaya tidak membuat kegaduhan di gunung. Pras menyaut dari belakang. Semua diam sebentar. Lalu tiba-tiba Pras menyuruh mereka untuk bersikap biasa dan boleh bertingkah sesukanya. Ah, serem. Aku tidak mau, kamu saja. Hana yang berada di baris nomor 3 menggeleng. Pras, jangan nekat. Ibaratnya kita bertamu di rumah orang, jadi harus sopan. Marsha yang berada persis di depan menasihati. Rumah siapa? Alam ini rumah siapa saja. Tidak ada yang berhak melarang atau memiliki. Pras masih keras kepala. Dia malah bersiul-siul. Eko dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan Pras. Pras seperti membahayakan dirinya sendiri. Mereka terus berjalan menapaki jalan pendakian yang terbuat dari gundukan tanah. Namun entah mengapa tiba-tiba saja Mika mengeluh punggungnya terasa berat sekali, sehingga membuat semua berhenti sejenak untuk mengecek keadaan Mika. Punggung yang mana, Mik? Tanya Hana panik, sambil mengusap-ngusap punggung Mika yang terlihat sedang meringis kesakitan. Semuanya, Han, rasanya tidak karuan. Rasa berat itu pun berubah menjadi rasa sakit yang menjalar ke semua bagian punggungnya. Eko membantu Mika menurunkan tasnya. Mungkin barang bawaan yang ada di dalam tasnya lah yang membuat punggungnya terasa berat. Mika masih terlihat kesakitan. Coba duduk dulu, Mik. Pras meminta Hana membantu Mika duduk di bawah pohon rindang yang ada di pinggir jalan pendakian itu. Marsha yang ikut panik mengeluarkan air mineral. Dia membantu Mika untuk minum, siapa tahu dengan minum sakitnya bisa reda. Terima kasih semuanya. Nafas Mika tersegal-segal, rasa sakit itu sedikit berkurang. Sama-sama, Mik. Bagaimana, sudah mendingan? Marsha penasaran usai memasukkan air mineralnya. Iya, Sa, ini sudah mendingan. Mika mencoba menggerakkan tangan dan badannya. Ternyata sakitnya sudah menghilang. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di sebuah savana, Mika merasa pusing. Dia sempat berhenti dan terasa ingin pingsan. Hana yang berada persis di belakangnya langsung menangkap tubuh temannya itu. Kalau sakit jangan dipaksa, kita pasang tenda di savana ini saja. Eko memberi saran. Yang lain setuju. Mereka mulai memasang tenda. Mika yang hendak bangun dan membantu dilarang oleh Pras. Mika terpaksa duduk kembali dan menyaksikan teman-temannya memasang tenda. 5 menit bergulir dengan cepat. Mereka selesai memasang tenda dan membuat api unggun. Hana menuntun Mika mendekat api unggun. Mereka semua berkumpul mengitari api itu. Kepala Mika masih terasa pusing sehingga belum bisa bergerak banyak seperti teman-temannya. Baru saja mereka menyantap mie dan kopi hangat, hujan tiba-tiba turun dengan lebatnya. Hal itu membuat mereka panik dan masuk tenda masing-masing. Ada 3 tenda yang mereka dirikan, 2 tenda untuk tidur dan 1 tenda besar untuk berkumpul. Hana, Marsha dan Mika langsung berpelukan. Mereka ketakutan saat suara itu semakin terdengar. Eko dan Pras keluar dari tenda. Eko langsung menghampiri tenda yang berisi Hana dan yang lainnya. Kita kumpul di tenda besar. Hana dan yang lain menurut. Mereka keluar satu persatu dan masuk ke tenda besar. Pras awalnya tidak mau karena mencari suara perempuan yang tertawa cekikikan itu. Jangan macam-macam, Pras. Ayo masuk. Eko menarik Pras dengan paksa. Semuanya sudah berkumpul di tenda besar. Hana, Marsha, dan Mika masih ketakutan. Sedangkan Eko dan Pras sibuk dengan pikirannya masing-masing. Sepertinya kita tidak bisa ke puncak. Eko tiba-tiba berkata dan membuat semuanya terkejut. Apa-apaan? Kita sudah sampai sini kok. Kenapa tidak bisa? Pras bertanya tidak terima. Pras, lihat cuacanya. Sepertinya di puncak ada badai. Makanya di sini banyak angin dan hujan. Eko meminta Pras untuk memperhatikan cuaca yang terjadi. Aku tetap akan naik ke puncak. Terserah kalian mau ikut atau tidak. Pras berdiri. Eko dan yang lainnya terkejut. Mereka terheran-heran karena sikap Pras yang mendadak menjadi keras kepala. Semua diam. Tidak ada yang mengikuti permintaan Pras. Hingga mereka mendengar suara auman seperti suara singa. Hana yang mendengar paling jelas, refleks memeluk Marsha dan Mika yang ada di sampingnya. Suara apa itu? Pras penasaran. Pras, jangan keluar. Siapa tahu itu singa atau harimau beneran. Eko mencegah, tapi Pras tidak memperdulikannya. Dia tetap keluar dan mencari sumber suara. Mereka hanya melihat bayangan Pras dari tenda.
Pras berjalan mondar-mandir mencari sumber suara, namun dia tidak menemukan apa-apa. Pras pun masuk ke tenda. Tidak ada kan? Tidak perlu takut. Semakin kita takut, mereka semakin berani mengganggu. Pras tersenyum mengejek. Eko hanya membalasnya dengan gelengan kepala. Maaf teman-teman, aku kebelet buang air kecil. Apa ada yang mau menemaniku? Jujur aku takut. Tiba-tiba Mika meringis sambil memegangi perutnya. Eko yang sudah pengalaman mau menemani Mika. Hana dan Marsha yang juga kebelet ikut sekalian. Mereka bertiga pergi ke semak-semak untuk buang air kecil. Hati-hati, kalau ada apa-apa, teriak saja, pinta Eko saat mereka masuk ke semak untuk buang air kecil. Eko menunggu dari kejauhan. Mika langsung tenggelam di balik semak-semak. Setelah buang air, dia mengeluarkan tisu dari tasnya. Tanpa Mika sadari, bunga melati yang ada di kantong plastik terjatuh. Mereka yang sudah ketakutan tidak menggubrisnya. Mika kembali menemui Eko. Eko sedang berdiri menatapnya. Di mana yang lain? Mika bertanya pada Eko. Sikap Eko berubah menjadi dingin. Dia hanya menggeleng lalu kembali menatap ke arah lain. Tubuh Mika merinding melihat sikap temannya itu. Hampir 10 menit menunggu, Hana dan Marsha tidak kunjung kembali. Mika mendadak panik. Dia melihat Eko yang malah berjalan tidak jelas. Kok Hana dan Marsha belum balik? Kenapa jalan duluan? Mika bingung dan bimbang antara ikut Eko atau menunggu teman-temannya. Eko tidak menjawab dan terus berjalan. Mika yang takut berada di sana sendirian akhirnya memutuskan untuk mengikuti Eko dari belakang. Eko diam saja sepanjang perjalanan. Hingga dia berhenti, Mika berjalan ke sampingnya. Dia terkejut karena melihat ada 2 jalan di depannya. Aneh, kok tiba-tiba ada jalan? Bukannya tadi lurus terus sampai ke tenda? Batin Mika keheranan. Saat Mika sedang terheran-heran, tiba-tiba Eko berjalan ke kanan. Dia memilih jalan yang sebelah kanan. Mika meneriaki Eko supaya mau menunggunya. Eko melirik dan membuat tubuh Mika lemas. Tatapan Eko berubah menjadi menyeramkan. Matanya merah dan pipinya menjadi agak tirus. Namun Mika tetap menurut dan mengikuti Eko. Di tengah perjalanan Mika mendengar suara perempuan tertawa cekikikan. Mika mendadak takut dan memegangi ransel yang Eko bawa. Kok aku takut? Pelan-pelan saja, Mika meminta sambil memohon. Eko melirik dan hanya tersenyum aneh. Tubuh Mika merinding lagi. Suara itu semakin kencang. Eko hanya diam saja. Mika sedikit memeluk dan memejamkan mata karena takut. Dia tidak mau melihat penampakan saat ini. Takut kalau dia pingsan dan ditinggal Eko sendirian. Eko berhenti lagi ketika berada di persimpangan jalan. Dia seperti bingung memilih jalan yang mana. Sebenarnya kita mau kemana kok? Mika yang sudah tidak tahan bertanya. Turun. Eko menjawab singkat tanpa menatap Mika. Turun? Bukannya teman-teman masih ada di tenda? Kepala Mika pusing karena sulit mencerna apa yang terjadi padanya saat ini. Eko mendadak mengajak turun padahal tadi teman-temannya masih ada di tenda. Eko tidak menjawab dan berjalan ke kiri. Ketika hendak menapaki jalan sebelah kiri, samar-samar Mika melihat ada perempuan berdiri menggunakan baju putih dan rambutnya panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Tolong. Mika yang ketakutan refleks teriak. Eko yang mendengar itu langsung menarik Mika dan memilih jalan satunya. Mika yang ketakutan dan tubuhnya menggigil hanya bisa memejamkan mata. Dia menurut saja kemana Eko membawanya. Lagi-lagi mereka mendengar suara perempuan tertawa. Mika yang ketakutan tubuhnya mendadak lemas. Dia memohon pada Eko untuk beristirahat dulu. Kali ini Eko mendengar permintaannya. Mereka istirahat sebentar. Suara perempuan tertawa itu hilang sekejap. Eko tidak berbicara sama sekali. Padahal biasanya Eko sering mengajak berbicara. Ketika mendengar suara cekikikan, Eko memaksa Mika untuk segera pergi dari sana. Mika menurut saja. Sebenarnya tubuhnya terasa sakit semua karena menstruasi. Tapi dia dipaksa dan terus berjalan mengikuti kemana Eko melangkah. Eko berhenti lagi ketika berada di persimpangan. Mika yang menengok ke kiri melihat perempuan berbaju putih untuk kedua kalinya. Mika yang takut menarik baju Eko. Eko pun langsung membawanya ke jalan yang lain. Mereka terus berjalan dihantui suara perempuan cekikikan. Mika tidak berani bilang. Dia hanya melirik ke sebelah kanan dan kiri. Ketika melihat warung, Mika meminta Eko untuk berhenti dan beristirahat di sana. Namun Eko menolak. Dan di persimpangan selanjutnya, Eko melihat kedua jalur yang ada di depan. Mika tidak berani melihat karena takut melihat perempuan berbaju putih itu lagi. Eko memilih jalur yang tidak ada suara perempuan cekikikan. Mereka terus berjalan hingga melewati pos pertama.
Mika merasa sedikit tenang karena sebentar lagi mereka akan sampai. Mika terus menguatkan dirinya. Eko terus berjalan dan menuntun Mika. Ketika sampai di gerbang itu, Mika mendengar azan dan Eko berubah menjadi sedia kala. "Mika, apa kamu baik-baik saja?" Mika terkejut mendengar pertanyaan dari Eko. Dia pun langsung menatap wajah temannya itu. Wajah temannya itu tidak lagi menyeramkan dan berpenampilan seperti biasa. "Iya kok, aku baik-baik saja." Mika semakin tenang dan mereka akhirnya sampai di jalur masuk pendakian. Mika terkejut karena Pras dan yang lainnya sudah berada di sana. Mereka yang melihat Mika dan Eko datang langsung berhamburan mendekat. "Syukurlah kalau Mika selamat." Hana tiba-tiba memeluk Mika. Mika terkejut dengan apa yang temannya katakan. "Selamat? Memangnya tadi aku kemana saja?" "Aku kira kamu bakalan hilang, Mik. Dari tadi kami turun kamu tidak terlihat sendiri." Marsa memeluk sambil menangis. Mika masih belum mengerti apa yang terjadi padanya. Dia pikir dia hanya buang air kecil tidak kemana-mana, tapi karena apa teman-temannya terlihat panik. Mika masih terlihat seperti orang linglung. Eko pun mengajak mereka menepi dan duduk di base camp. "Jujur aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Memangnya ada apa sih?" Mika masih penasaran. "Tadi waktu hujan saat kita di tenda, kamu tiba-tiba pergi sendiri di semak-semak. Kami kira kamu cuma kencing. Kami tunggu karena hujannya semakin deras dan ada angin besar. Kami memutuskan untuk turun. Tapi Eko tidak mau dan memilih mencarimu." Mendengar cerita dari Pras, Mika terkejut. Seingatnya dia buang air kecil berempat. "Ah, berempat? Aku dan Marsa masih di tenda, Mik." "Sumpahan, kita berempat. Lalu aku hanya bertemu dengan Eko dan sikap Eko pun aneh sekali. Matanya merah dan sangat dingin." Mika menunjuk wajah Eko. "Kok aku? Bukannya kamu yang aneh seperti orang linglung ya? Hanya diam dan pandangannya kosong." Eko menggeleng sambil menggaruk kepalanya. Mika menjadi pusing. Dia tidak mau membahas hal ini lagi karena sulit dinalar. Mereka pun akhirnya kembali ke rumah Mbak Parti. Ketika berada di rumahnya, Mika menceritakan semua yang terjadi padanya. Mbak Parti bukan panik, malah tertawa kecil. Mika dan yang lainnya hanya bisa saling memandang. Mbak Parti sepertinya sudah tahu apa yang terjadi pada Mika. "Kalian mau tahu apa yang terjadi pada teman kalian itu?" Mbak Parti tertawa lagi. "Iya Mbak, kami penasaran." "Begini, sebenarnya temanmu itu tidak boleh mendaki karena sedang mens. Tapi karena terlanjur, makanya aku bawakan bunga untuknya. Aku tahu dia bakalan disesatkan oleh penunggu sana. Makanya bunga ini sebagai tanda kalau itu adalah anakku. Tadi saat turun, kamu melihat perempuan kan?" Mika terkejut dan dadanya sedikit dia angkat. Apa yang Mbak Parti katakan benar. Mika langsung mengangguk cepat. "Perempuan itu tahu kalau kamu bawa bunga, makanya dia mencegah kalian pergi ke jalan yang salah. Andai tidak ada perempuan tadi, kalian sudah jatuh ke jurang." Mbak Parti tertawa lagi. Mereka sedikit tidak percaya, tetapi Mika mengalami dan mulai percaya. Mbak Parti mengambilkan minum dan makan untuk mereka. "Percaya atau tidak itu terserah kalian. Yang jelas kalian sudah mengalaminya sendiri." Mbak Parti tersenyum saat menyuguhkan minum dan makanannya. Mereka menyantap makan dalam keheningan karena masih memikirkan kejadian tadi. Selesai makan, mereka pamit untuk pulang. Mbak Parti dan cucunya mengantar mereka sampai ke depan. Eko langsung menjalankan mobilnya setelah berpamitan. Mereka yang kelelahan dan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi waktu mendaki, memilih diam saat perjalanan pulang. Namun ketika berada di tengah jalan, mereka mendengar perempuan cekikikan. Eko kaget dan menghentikan mobilnya. "Apa kalian mendengar suara perempuan cekikikan?" Eko bertanya sambil menatap satu persatu temannya. "Aku dengar." Pras menjawab sedangkan yang lain mengangguk. Eko mengecek keluar, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka kembali mendengar lagi. Eko berhenti. Saat hendak mengecek keluar, Eko mendapat telepon dari temannya. "Halo, ada apa?" "Temanmu masih ada yang bawa bunga. Sebaiknya kamu kembali, karena perempuan yang ada di gunung bakalan ngikutin terus." Eko kaget. Pantas saja dari tadi dia mendengar perempuan cekikikan. Eko menutup teleponnya dulu, lalu meminta Mika mengecek tasnya apa masih ada bunga atau tidak. Karena kalau masih ada, perempuan itu akan mengikuti mereka terus. "Sepertinya ketinggalan waktu aku buang air." Mika menggeleng. Eko menyampaikan pada temannya, tetapi temannya meminta Mika mengecek lagi karena itu demi keselamatan mereka.
Mika mengecek lagi dan dia menemukan satu bunga di tas bagian depan. Eko yang panik langsung memutar balik mobilnya dan kembali ke rumah Mbak Parti. "Nanti kalau ada perempuan di tengah jalan, jangan berhenti. Kamu tabrak saja kalau perlu." Temannya mengingatkan sebelum menutup telepon. Eko pun menurut. Apa yang temannya katakan benar. Ada perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan. Pras dan yang lain teriak meminta Eko menghindar. Tetapi Eko memilih menabraknya. Saat dia menabrak perempuan itu, teman-temannya teriak tidak karuan. "Kalian tenang saja, itu perempuan jadi-jadian." Eko mencoba menenangkan teman-temannya. Teman-temannya sontak melihat ke belakang. Perempuan tadi menghilang. Mereka menjadi ketakutan. Eko mempercepat laju mobilnya hingga mereka sampai di rumah Mbak Parti. Ketika sampai di sana, mereka mengembalikan bunga yang Mika bawa. Setelah mengembalikan bunga itu, mereka pulang dan tidak ada yang mengganggu lagi. Ketika sampai di rumah, Mika menceritakan hal yang dia alami pada keluarga dan tetangganya. Sejak kejadian itu, Mika dan Eko malah semakin dekat. Mereka sering berkomunikasi, terutama membahas tentang pendakian. Mika yang masih takut belum berani mendaki lagi. Tapi Eko mencoba meyakinkan lagi kalau kejadian itu tidak akan terjadi berulang kali. "Kalau mau, besok ikut mendaki ke Andong. Gunungnya tidak tinggi kok." Eko mengajak Mika mendaki. "Tapi aman kan? Tidak angker seperti yang kemarin?" Mika masih takut. "Aman, tenang saja." Ketika Mika mendapat jatah libur, dia mendaki dengan Eko. Mika kaget karena dia kira mereka mendaki dengan banyak orang, ternyata hanya berdua. Ketika sampai di puncak, Eko melamar Mika. Mika kaget dan terharu karena Mika diam-diam suka dengan Eko, akhirnya menerima lamarannya. Mereka akhirnya menikah dan mengejutkan banyak orang. Ibunya senang karena Mika pun akhirnya menikah. Hana, Marsha, dan Pras datang ke pernikahannya dengan membawakan bunga melati. Melihat bunga itu, Mika dan Eko tertawa. "Gara-gara disesatkan penunggu Gunung Butak, kalian malah menikah." Hana mengejek Mika sambil menjulurkan lidahnya. "Jodoh memang bisa datang kapan saja dan tidak bisa ditebak," kata Mika tertawa sambil menggandeng tangan Eko. Pernikahan itu selesai dan mereka berencana bulan madu di kaki Gunung Lawu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.